Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa Ubion TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa lagi dengan saya Tengku Ibnu Sa'dan dalam program Cahaya Hati. Kehidupan kita dalam dunia ini tentunya ada titik start dan akan berakhir dengan titik finishnya. Maka kehidupan kita manusia, tidak ada seorang manusia pun yang dalam dunia ini akan menjadi penghuni selama-lamanya. Tentu kita akan kembali menghadap Sang Ilahi dengan berbagai macam amal-amal, baik itu kebaikan ataupun amal keburukan yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pemirsa Ubion TV yang dirahmati Allah, namun dalam menghadapi berbagai macam situasi kondisi kehidupan manusia yang penuh dengan tipu daya, yang penuh dengan ilustrasi, yang penuh dengan fata morgana, hanya pikiran-pikiran kita sahaja yang kita harap-harapkan mendapat kebahagiaan, tetapi tidak ada kebahagiaan. Hakikat kebahagiaan itu ketika kita menjadi ahli surga kelak di yaumil qiyamah. Maka Syekh Hatim Al-A'sam memberikan bayangan kepada kita untuk menjadi insan yang mulia, untuk menjadi hamba yang akan mendapat kemenangan kelak di hari kiamat. Kata Syekh Hatim Al-A'sam, beliau adalah murid daripada Syekh Syaqi. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juzuk yang pertama disebutkan Syekh Hatim Al-A'sam 35 tahun beliau berguru kepada gurunya. Hanya 8 perkara ilmu yang dia petik, hingga dengan 8 perkara itu dia menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Yang pertama, wasiat daripada Syekh Hatim Al-A'sam untuk manusia hingga mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Nazartu ila hadza khalqi fara'aitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban wa huwa ma'a mahbubihi ila kuburihi. Yang pertama, kata Syekh Hatim Al-A'sam, nazartu ila hadza khalqi, saya melihat kehidupan manusia di dalam dunia ini. Mereka mencintai kecintaannya yang begitu luar biasa. Mereka mencintai kepada harta, mereka terlalu cinta kepada pangkat dan jabatan, mereka terlalu cinta kepada keluarganya, hingga mereka lupa kepada Allah yang menumbuhkan rasa cinta dalam hatinya. Padahal semua yang mereka cintai tersebut kadang-kadang mengorbankan waktunya hanya sekedar mengejar popularitas dunia, kadang-kadang mengorbankan waktunya hingga tidak sempat beribadah kepada Allah, hanya sekedar mencari kekayaan kenikmatan dunia. Kadang-kadang mengorbankan waktunya dengan keluarganya hingga tidak sempat melaksanakan perintah-perintah daripada Allah. Padahal semua kecintaannya dalam dunia itu mengorbankan waktu demi popularitas dunia, mengorbankan waktu demi mengejar pangkat dan jabatan, mengabaikan perintah sembahyang, mengabaikan perintah puasa hanya demi kenikmatan sesaat. Semua yang dia cintai itu adalah sebatas kuburnya sahaja. Begitu dia mati kembali kepada Allah, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal manusia itu telah tiba, Allah tidak akan memperlambat sedikit pun dan Allah tidak akan mempercepatkan sedetik pun. Detik itu juga dia akan kembali kepada Allah. Hadirin pemirsa Ubion TV yang dirahmati Allah, pangkat dan jabatan akan menjadi kenangan dikala kita kembali kepada Allah. Mobil
fasilitas kehidupan kita yang mewah. Begitu kita kembali kepada Allah, hanya tinggal di tempat berparkiran. Sayangnya kita kepada keluarga, anak, istri, mereka hanya mengantar kita sebatas makbarah perkuburan saja. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan kesendirian. Maka oleh karena itulah, kata Syekh Hatim Al-A'sam, mulai hari ini saya mencintai, hakikatnya cinta itulah amal kebaikan. Dikala saya berubudiyah kepada Allah, saya lebih mencintai ibadah-ibadah kepada Allah. Maka begitu saya kembali kepada Allah, amal kebaikan yang pernah saya lakukan ketika di dunia, maka amal itu akan ikut menyerta kemanapun saya akan pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat Syekh Hatim Al-A'sam, nazartu ila hadza khalqi. Ketika saya melihat kehidupan manusia di dunia ini, mereka bangga dengan jabatannya, mereka bangga dengan keturunannya yang megah, mereka bangga daripada keturunan orang yang kaya, mereka bangga daripada keturunan orang yang punya pangkat, harkat dan martabat yang begitu megah, mereka bangga daripada keturunan orang yang begitu besar powernya daripada kalangan masyarakat. Padahal Allah menjawab dalam Al-Quran, inna akramakum indallah atqakum. Manusia yang mulia di sisi Allah bukanlah manusia yang hartawan, bukanlah manusia yang rupawan, bukanlah manusia yang punya kedudukan tinggi di pandangan masyarakat, yaitu Fir'aun la'natillah. Dia punya kedudukan yang begitu tinggi di dalam dunia, kedudukan yang diagungkan, ana rabbukum a'la, saya Tuhan yang paling tinggi bagi kalian semua. Namrud mempunyai kedudukan yang besar di dunia, Qarun mempunyai kedudukan yang besar di dunia, tetapi kedudukan itu tidaklah pandangan baik daripada Allah bila mereka murka kepada Allah. Hamba yang dekat dengan Allah, hamba yang mulia di sisi Allah adalah siapa mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Apakah dia daripada kalangan orang yang miskin? Apakah dia daripada kalangan orang fakir? Ataupun dia daripada kalangan orang yang cedera, daripada orang yang kurang? Tetapi semasa hatinya bertakwa kepada Allah, menjunjung perintahnya, meninggalkan larangannya, itulah hamba yang mulia di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, nasihat daripada Syekh Hatim, nazartu ila hadza khalqi. Kata Syekh Hatim Al-A'sam, saya melihat kehidupan manusia ini, mereka sibuk mengumpulkan hartanya, sibuk mengumpulkan harta kekayaannya, sibuk mengumpulkan kehebatan jabatannya untuk masa tuanya ataupun untuk masa depan yang seakan-akan dalam bayangannya mereka akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Sibuk mereka mengumpulkan harta, padahal Allah menjawab dalam Al-Quran, ma indakum tanfadu wa ma indallah abqa. Sesuatu yang ada pada dirimu itu semua akan binasa. Harta yang hari ini kita kumpul-kumpulkan, tidak mau kita berinfak. Lebih-lebih pada bulan suci Ramadan, ketika kita memberi, walaupun satu kurma kita memberikan kepada orang lain, Allah lipat gandakan pahala yang begitu besar. Tapi kadang-kadang harta itu kita kumpulkan, tidak mau kita bersedekah kepada Allah, tidak mau kita simpan pada jalan Allah, maka itu semua akan binasa. Pangkat kita hari ini suatu hari akan binasa. Harta yang kita simpan hari ini sesuatu hari akan menjadi ahli waris. Semua yang di dunia kita simpan hanyalah fata morgana semata yang kita inginkan menjadi kenikmatan kelak ketika kita masa senja, tetapi kadang-kadang umur kita tidak tentu pada tangan Allah. Maka oleh karena itu, kata Syekh Hatim Al-A'sam, sesuatu yang ada pada dirimu itu binasa, kata Allah, maka sesuatu yang engkau simpan pada jalan Allah itulah
yang akan menjadi kekal bagimu kelak dikala engkau kembali kepada Allah. Maka mulai hari itu, kata Syekh Hatim, di mana dikala aku punya rezeki Allah berikan, semua itu saya simpankan pada jalan Allah dengan cara berubudiah kepada Allah. Ada sedikit harta, lebih-lebih pada bulan suci Ramadan, mari kita berinfak, mari kita berikan kepada fakir dan miskin, walaupun satu gelas air, walaupun sebiji kurma. Maka dengan itu kelak ketika kita kembali kepada Allah, Allah akan membalas kebaikan demi kebaikan, karena yang lain semua akan binasa kecuali apa yang kita simpan pada jalan Allah. Maka dalam kesempatan ini saya menyebutkan 3 perkara sahaja kemuliaan yang diwasiatkan oleh Syekh Hatim Al-A'sam. Mudah-mudahan kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang berbahagia kelak dunia dan akhirat. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.